kemarin karena nin tahu tuh saudara. Jadi orang tak kaget waktu di jalan, waduh macet ya. Kemarin atau kemarin dulu? Kemarin dulu. Oh iya ini kan Rabu Kang. Oh iya hari Senin. Hari Senin kemarin juga macet ya. Nah saudara ya, ini orang tuh waktu mau mendukung, bayangkan mendukung seseorang. Padahal sejarah pemilihan apa, ini semua pokoknya ya, mau pilkada kek, pilek kek atau apa, semua kemudian bilang ya manyasal. Ya, orang dukung mati-matian. Tuh. Rela pokoknya semua. Tuh. Rela habis doi, rela lelah, rela babataria, rela semua. Habis itu setelah dia jadi dia lupa kutek pat orang. Ya. Tuh. Dia anggap bos, iya. Yang mau baku dapat sun mau. Oh. Yang ke saudara, loh itu kan bukan cerita baru, ya. Misalnya papan 1, papan 2, habis itu setelah jadi itu papan 2, udah kan? Papa Diang Jos itu masuk di keranjang. Itu cerita di mana-mana saudara pada umumnya. Jarang sekali kong 2 itu kong bajalang 2-2. Biasanya setelah jadi cuma 1 tuh. No sedang tuh DP papan 2 dia peduli balik angko. Ya lihat dong manusia sekarang ini tuh lihat lamarin kandati saudara ya, dong suruh orang lewat ya, kita lewat bawah tuh suruh terpaksa lewat atas daripada orang tak kancing di sana ya sudah lebih baik lewat atas gitu saudara. Bayangkan itu penuh loh, di mana-mana saya lihat orang-orang live. Pertama saya pikir ada apa? Kan orangnya tulis kalau itu apa? Live. Kenapa orang dapat lihat ramai sekali? Oh kote, itu kote. Orang mau ibadah. Tunggu ini masih banyak urusan. Saya tanya dapat berbagai berapa? Satu orang 50.000. Tuhan. Oh kalau 200.000 dong bagaimana pendeta? 2 juta Jo. Bayangkan saudara. Kandati itu. Itu aduh. Itu tempo apa itu? Orang sampai ciri dapat bagantong. Ciri mati. Tuh. Dukung ini dukung itu bayangkan. Lalu orang mau suruh mendukung Tuhan. Dukung kerajaan Allah, dukung kebenaran. Di medsos aku dimau. Kalau kerja di ladang Tuhan, kenapa di pestori? Mengerikan. Ini siapa? Setan peladang dia ada kerja. Mar dia bilang kerja di ladang Tuhan. Tuh, tadi kayaknya ada 4 orang yang dapat blok tadi. Angko tiap kali kita cuma lupa no blok jo kalau begitu. Tuh, lali angko pe story war-war. Tapi betul baru periksa. Kerja di ladang Tuhan. Aduh, pusing deh kerja di ladang Tuhan. Coba, ini ada apa coba? Di pikiran manusia masa kini. Harusnya tadi kan waktu orang menyanyi. Coba, kenapa itu lagu itu benar-benar mewakili keberadaan Tuhan? Nggak bisa. Nggak ada yang kata yang cukup untuk bercerita tentang hebat dan dahsyatnya Dia. Coba. Harusnya kan waktu orang pikiran sampai sana langsung tahu diri. Oh Tuhan, kalau begitu siapa kotek kita di hadapan Allah yang maha dahsyat?
Malaikat-malaikat ketakutan. Tunduk, sujud menyembah dia. Di bumi torang nyatakoh patuhan. Bayangkan ini saudara. Orang jauh lebih suka mengikuti keinginan dagingnya. Malah menertawakan orang yang sedang bersungguh-sungguh, serius, maksimal memperlakukan Tuhan. Ditertawakan. Oh, bakalnya tidak betul. Karena saya mau bilang, dia minta tolong pak Tuhan awas mau diminta tolong pak Tuhan. Betul meminta tolong pak Tuhan kalau dia ada perlu. Dengan kata lain, dia hanya tidak perlu pak Tuhan. Itu. Coba. Kalau tidak ada doi, banyak persoalan, Tuhan yang dicari. Habis itu cari jo dia, tidak ada dia. Siapa? So kelar persoalan. Sudah so kelar di pesaki. So baik itu. Yesus tanya, mana tuh 9? Yang kan Yesus langsung tanya. Padahal tadi kan dia tidak bilang. Coba kalau tadi kok dia udah bilang, ingat baik-baik, kalau ngoni so baik balik kamari. Nyanda, cuma 1 tuh tahu diri. Dia balik, terus 9 dang, so bahura dorang. Langsung cari nasi jaka. Langsung bastori. So baik kita. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan cuma di lagu. Terpujilah Tuhan cuma di huruf. Mereka kelakuan yang dia backing, dia tidak sedang memuji Tuhan. Orang mau pengucapan. Itu pengucapan apa? Itu ucap apa ini pengucapan ini? Pengucapan kata. Pengucapan apa? Bayangkan saudara. Tapi itu menggenapi apa yang Yesus bilang tentang zaman akhir. Makan minum jadi Tuhan. Bayangkan. Tuhan saja orang marah. Orang tinggalkan. Karena isu habis beras kita. Oh, jadi yang kopet Tuhan beras dang. Betul tak? Lihat, orang baca dulu ini dia. Matius pasal 24 ayat 37. Ini khotbah Yesus ya saudara. Ini khotbah Yesus. Oke, mari orang baca. Matius 24 ayat 37 mulai Kang. Sampai ayat berapa itu dek? Oke, kita baca saja bersama-sama ya. Perhatikan kata-kata yang saudara baca. 3. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu apa? Makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah,
Sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Kong nyanda ada orang takut toh? Calon wali kota mau datang. Semasa dia belum ngoni. Kasih. Udah orang deng dia. Siapa dang deng Tuhan? Nanti juga kalau kelar acara baru deng Tuhan. Semoga kau belum mati. Ini apa? Ini kebiasaan tidak takut Tuhan, tidak hormat Tuhan. Mar DP nama orang benar, DP nama orang percaya, DP nama murid Yesus, DP nama jemaat Allah. Siapa mau datang? Messi. Oh, Messi. Ini perlu Mesias. Ini perlu. Messi mau datang. Messi mau datang dirembokan. Loh, masa Messi datang dirembokan tak bongkar Indonesia. Biasanya ibu-ibu yang di gereja. Mar kalau Messi mau datang, bapak-bapak datang. Kalau Yesus sudah mau datang, ya segala rupa jongoni. Begitu toh. Ini nih Tuhan bilang mau datang. Ternyata kan sampai sekarang kan datang. Coba saudara. Tuh orang tuh nyanda peduli dengan Tuhan. Coba. Ada Ronaldo. Ya siang. Pokoknya kita tinggal semua. Ada Mbak Uni apa ngoni? Mbak Uni khotbah. Sekarang lagi siaran bola. Ngoni Mbak Uni khotbah. Ngoni ini memang sudah lalu. Apa kata? Sudah lalu maniak. Kalau bola mania. Orang udah dengan bangga. Toh dia sablon kous bola mania. Ronaldo mania. Messi mania apa le? Cuma itu yang kita tahu. Tuh lain kan tahu. Argentina mania apa le? Kalau Jesus mania orang sudah mau berdekat pasti dia nyandak normal. Jesus mania. Colia, cocek dia, so panas. Nyandak normal. FB mania, Twitter mania, TikTok mania. Dokas semua. Tuh, kolak mania. Dodol sudah semua pokoknya. Tuh. Tanya lama ini habis itu mau pengucapan di mana le ini? Di Manado, pengucapan di Bitung, pasti nih. Udah. Kong apa? Saudara waktu makan dodol kong tak tambah berapa senti? Coba gua. Gara-gara itu bayangkan orang kandati dia yang sungguh-sungguh cari Tuhan. Bayangkan orang begitu murahnya menganggap dan memperlakukan Tuhan itu. Bilang akang, nyanda ada orang tako sakit rohani, ndak ada. Orang tako kalau sakit kanker. Orang tako sakit jantung, sudah cuma itu. Pokoknya kalau sakit-sakit mengerikan sudah. Autoimun lah apa le. Udah pokoknya. Itu. Maka kalau kekurangan iman, bagaimana kekurangan apa? Tak cuma takut kok kurang doi. Kalau kurang iman, biar dia itu seserona. Kurang kudus. Apa le itu? Nggak ada
Yesus di dunia? Nggak ada. Lalu orang lupa kalau Yesus yang bilang, kuduslah kamu, sebab Allahmu kudus. Petrus ulang. Paulus menjabarkannya di surat-suratnya. Kan? Makan minum, tanda awal yang Yesus bilang tadi. Zaman Nuh kembali. Mana kok itu ayat? Kalau Tuhan menghukum dunia purba, coba ini dulu. Tadi kan orang baru baca zaman Nuh. Saudara lihat, ini Lukas 17 ayat 28. Ini khotbah Yesus. Ya, cuma ini diperjelas di sini. Bukan cuma zaman Nuh, zaman Lot. Oh, ada dua peristiwa hukuman yang luar biasa yang terjadi waktu itu. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka apa? Berarti berulang. Waktu zaman Nuh makan minum. Sekarang zaman Lot makan minum. Nah, di sini tertambah membeli, menjual, menanam, membangun. Siapa ngoninya masuk? Ada batanang. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api, hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Kalau saudara baca peristiwanya, bayangkan kan malaikat sudah datang beri peringatan kepada Lot. Nah, toh, dorang masih kasih kesempatan dan itu ditulis. Alkitab tulis. Malaikat suruh, kalau masih ada sanak keluarga atau siapa, coba keluar dan ajak mereka. Bayangkan, Alkitab mesti tulis. Ya, jadi kalau saya seperti ini sekarang ini, ya, basuara, bahotbah keras, nyadak pernah pastiu. Ini loh, ini tanda menjelang kedatangan Tuhan. Ya, dia suruh dipanggil. Lalu Lot dipanggil itu calon menantu. 2 orang, bayangkan calon menantu. Berarti tantu tahu nisonin tahu kalau so bikin surat undangan kayak, nah, so hubungi apa kote event organizer IO. Oh. Saya baru baca kapan itu ya? Dekorasi apa? Dekorasi pernikahan atau dekorasi ulang tahun 78 juta. Dekorasi. Oh, sedikit itu. Ada 1 M pendeta. Oh, kasihan. Siapa nyak saya terus 10 M ber. 10 ember. Tuh. Kan itu. Untuk dekorasi, siapa orang dah kawin 2 minggu tuh acara. Cuma beberapa jam. Bayangkan dekorasi 78 juta. Bagaimana? Oh, salah, bukan dekorasi. Tadi saya baru baca ada video yang viral. Cookies, kue pengantin 78 juta. Kue pengantin, saudara. Minta waktu makan itu dia berasa apa, Kang? 78, bagaimana ya? Tentu waktu potong langsung asap, keluar peri. Tuh. Keluar apa malaikat. Oh. Langsung peri. Ting. Langsung keluar Cinderella. Apa? Sophia the First. Bayangkan 78 juta. Tuh, kong ini pelayan. Mungkin karena gugup atau karena apa? Itu di video, saudara. Jatuh tuh cookies. Dia bawa begini tuh meja. Kong tak, nih tahu kayaknya itu ada tangga. Kong tak lucur, saudara.
jatung tuh cookies karena 78 juta. Kan mungkin terbuat dari besi. Nyada tapela soalnya saudara. Nyada tapela jadi dia tak lucur bagus begitu, tak lucur di DP piring, DP piring yang tidak pizza. No DP cookies 78 juta. Tahu udah baking pakai plastik atau pakai apa? No? Atau mungkin terbuat dari tembaga. So tahu le. Tapi saudara di situ yang orang-orang puji karena itu mempelai perempuan malah tepuk tangan. Ada ciri itu. Ya. Tepuk tangan dan saya baca situ orang tulis. Bayangkan kata ini pengantin perempuan ini dia langsung menyurati itu kan di hotel itu. Dia langsung menyurati itu pemilik hotel atau kayaknya itu pelayan itu bos. Ya, tolong dia jangan dimarahin. Bukan cuma jangan dipecat. Jangan marah akang pada dia. Sampai orang-orang bilang, wah hebat sekali DP hati. No, kalau saudara kan 78 juta, aduh. Tuh harusnya dibawa mesti suruh Abu Nawas yang bawa tuh dia. 78 juta tuh cookies. Tuh, bagaimana jo itu DP model. No? Kalau mau lihat tadi sudah dapat lihat itu biasa sekali tuh cookies. Mari DP harga 78 juta. Ini tahu mungkin DP susu kali mentega dari Mars. Mungkin nama Mars yang Jupiter tahu. Ya, bayangkan 78 juta tuh cookies tahu bagaimana. Bagaimana jo DP model. Saudara lihat toh? Kalau tuh orang kan 78 juta siapa mau beli? Ada taruh harga. Jadi ada orang mau beli itu cookies. Tuh. Bayangkan kalau tuh orang di sini tuh ada orang beli itu cookies itu tuh orang anggap so gila ngana. Hah? Mau beli itu cookies. Hah? Puluhan juta. Kalau kok for satu sulut mau makan, boleh masuk akal ya atau tambah itu. Malah kalau cuma 20 orang mau makan 78 juta. Orang bingung tuh. Tapi orang-orang yang sota biasa mempermainkan uang mereka. Saya pernah dengar itu. Ya. Dulu ada adik ipar. Dia baca cerita Kak, bukan kita yang beli. Dia bilang tiba-tiba kita ada di situ dan orang so pesan. 12 juta satu gelas. Itu tahun berapa? Tahu 15 tahun lalu kali. Ya, itu dang tuh burung walet. Itu minuman itu. Kecuali peminum itu kok langsung masuk surga. Manjol itu orang beli. Yang kan saudara. Tuh hari kan waktu ini burung walet sementara naik daun. Tuh semua orang baking sarang burung walet. Kayak padang sekarang soalnya ada. Kurang mereka yang dia nyari tuh. Dulu pokoknya lihat jauh tinggi-tinggi. Oh sudah itu tanpa burung walet. Kayak padang. Kalau seandainya itu sungguh-sungguh berkhasiat. Harusnya sekarang soalnya ada rumah lain. DP rumah cuma rumah walet. Soalnya ada. Semua orang semua baking. Coba kayak padang sekarang soalnya ada laku. So pindah lagi. Pokoknya pusing. Ini keangkuhan hidup. Ini cerita makan minum saudara. Betul-betul luar biasa. Cuma ingat lama-lama ini so ada kerupuk. DP harga 10 juta. Kerupuk bagaimana itu? Nanti dong semua baking. Pendeta so kasih ide. Orang mau baking kerupuk 10 juta. Makan minum jadi Tuhan. Orang sampai kalah tuh yang lain. Orang tidak peduli. Kalau di situ ada makan minum, orang datang, orang tak kumpul. Bayangkan saudara. Dari Manado sampai di Kota Mobagu. Ya. Terasa kalau Gorontalo berani baking pengucapan kan nanti dong pergi. Biar habis bensin di jalan yang penting sampai di Toba. Siapa ngoni mau di mana? Orang mau ibadah. Dari Manado
datang dirembokan mau ibadah. Nyanda ada setampa lain. Dari tomohon datang dirembokan. Nyanda ada setampa lain. Ini sudah tampil dari Langoan. Haleluya. Tuhan ini lebih ajaib dari yang saudara duga. Biarkan dia bekerja dengan caranya. Taruh di hatimu. Tuhan, Engkau segalanya di hidup ini. Dia mulia saudara. Orang baru begini saja saudara merasa luar biasa. Coba saudara bayangkan sekarang ini Yesus turun dari sorga. Ini berita yang diremehkan ini DP asal dari sorga. Bukan ciri-ciri kamar. Pesannya di dalam. Ini firman Allah bagaimana? Jadi lagi saudara ini makan minum ini dia. Memang bikin kalah. Bikin kalah apapun. So lama sebenarnya saya taruh di dalam hati saudara. Saya tidak mau mendewakan makan minum. Betul. Aku saudara mulai saudara manage hatimu. Kalau ada yang harus dimuliakan, harusnya itu Tuhan. Bayangkan di sorga Tuhan diperlakukan dengan luar biasa. Sementara masa kini orangnya pakai Pak Tuhan. Pakai kalau dia lah perlu. Maka kalau so habis DP perlu, jangan saudara. Adalah harusnya. Coba saudara, ini karena orang yang bukan tukang reparasi, jadi orang yang tidak peduli. Dan itu buku utama, main book, DP istilah, buku panduan, itu, saudara, kalau punya laptop, apalagi punya alat-alat elektronik, apalagi kalau dia tukang reparasi. Dia akan pertahankan buku panduan. Supaya kalau ada orang mau datang baking, dia baca di mana? Ya ampun, dia bukan baca resep masakan, dia mesti cari buku panduan. Buku manual book dari apa? Kalau ini Samsung P produk, ya cari Samsung P buku. Misalnya Samsung P produk, dia cari tuh merek apa? Apa ya? Cari Polytron. Tuh tahu-tahu ndak ada HP Polytron. Cuma ada HP Samsung. Maria, sama-sama kan buku panduan. Yang penting kan buku panduan. Yang rusak ini HP Bapak. Jangan baca cara memperbaiki kulkas. Bayangkan ini. Coba. Ini torang P manual book. Torang P panduan ini. Pencipta kita menitipkan ini untuk kita. Supaya tidak salah tangani torang P hidup. Tidak salah jalan. Yang sudah pikirnya. Tadi saya diberkati sebenarnya dengan saya baca dulu tuh kalimat itu. Tadi saya pikir wah ini bagus nih kalimat. Ya, ada ini pendeta zaman dulu ini. Pendeta zaman dulu ini ya. William Carey. Ya. Tidak terlalu lama sudah. Ya, dia melayani dan hidup pada
tahun 1700-an. Oh? Ini DP kata-kata. Dia bilang apa? Aku tidak takut gagal. Aku tidak takut terhadap kegagalan. Ya, aku takut terhadap sukses. Dia tidak takut gagal, tapi dia justru takut terhadap sukses. Sukses melakukan hal-hal yang tidak ada gunanya di hadapan Tuhan ini tentunya. Sementara orang sekarang kan, sekarang dia so sukses. Sukses baking apa? Sukses baking apa? Sekali lagi, ini lihat, ini hamba Tuhan. Ini dia cuma menjabarkan, ini pikirannya saudara, ini bukan pikirannya menurut saya. Ini berdasarkan apa yang firman Tuhan bilang. Misalnya Yesus bilang, dia bilang apa? Rohlah yang berguna, daging sama sekali tidak berguna. Yesus yang bilang. Tidak ada yang ada arti. Saudara lihat, waktu saudara sungguh-sungguh berjumpa Tuhan, semuanya tidak ada arti. Tadi saya bilang tadi di awal ibadah, semua sampah. Kalau saudara masih dapat lihat di dunia gemerlap, salah, kau masih buta. Kau masih buta. Kau belum sungguh-sungguh menemukan Tuhan. Yesus yang menggambarkan kerajaan Allah itu seperti orang menemukan harta terpendam. Yesus loh khotbah. Jadi itu bukan cerita manusia mau. Yesus bercerita. Dia menggambarkan apa? Menggambarkan kerajaan Allah. Misalnya ini Matius 13 ayat 44. Coba tolong baca. 3. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Bagaimana? Itu tuh kerajaan Allah. Berapa DP harga? 2 juta? 20 juta? 2 miliar? Seluruh milikmu. Itu tuh harga kerajaan Allah. Bayangkan kalau Tuhan cuma kalah dengan pemilihan. Bayangkan. Cuma mau piba daftar semua orang baku iko. Kemarin itu orang lihat. Waduh, ibu-ibu bawa-bawa bayi saudara. So pakai seragam. Kandati. Kalau tidak salah Pak Ujang ya. Bayi saudara tahu enggak? Kandatin apa dia? Dia kata sudah siap sekali apa dengan seragam. Mar kalau ibadah ada bayi. Bayangkan saudara. Ini mau dukung ini. Tuh orang yang dia mau pilih kandati. Dia itu bukan ada duduk di calon POTO. Kenapa orang dah bawa jalang saudara di jalang. Tuh kan kasih yang ada bawa-bawa tuh bayi. Kenapa? Siapa ada payung akang? Coba ada bawa jalang. Kali lagi saya rasa-rasa saudara mau berhenti kong. Bukan main. Itu saya rela mati itu. Ya. Sekarang saudara pikir-pikir aja. Ya.
Kira-kira sungguhkah di hatimu, pada pandanganmu kerajaan sorga seperti ini? Kalau kerajaan sorga belum seperti ini, berarti kau belum menemukan kerajaan sorga. Kau belum ada di dalam wilayah kerajaan sorga. Coba kalau pikir lagi. Orang itu dia sementara ada di ladang. Nah ini tuh DP nama ladang pekerjaan Tuhan. Dia bekerja di mana? Bekerja di ladang Tuhan. Ladang. Toh taruhlah begini. Ladang. Toh, kong itu om ada bekerja di sini. Ya, dia pegang pacol. Bagaimana dia pegang pacol? Oh, so salah ini mesti dia maruku. Ya, saudara membayangkannya. Dia ada maruku. Dia mau pacol. Bayangkan saudara. Itu harta kerajaan surga. Bayangkan sekarang ini. Orang selalu menganggap semua mudah. Simple toh. Lihat. Kerajaan surga seperti harta yang timbul-timbul. Nyanda. Terpendam. Terpendam. Kalau saudara nyanda bersedia. Gale. Nyanda mau dapat. Sampai pandang enteng nih minta ampun. Cuma lu kok ibadah kok sama dengan begitu. Iya, khotbah kok mesti bagi. Bagaimana? Ini harta ini terpendam. Tuh, kalau engkau ndak pernah menyiapkan waktu, tidak memaksimalkan ke seluruh eksistensi seluruh seluruh keberadaan hidupmu. Ndak mau dapat nih harta. Bayangkan ini harta terpendam. Bayangkan, ini bukan harta dan malayang-malayang, harta terpendam. Nah, ini kerajaan Allah. Yesus yang bilang bagaimana sih? Kerajaan Allah, mesti tulis di sini kok itu kerajaan Allah kan? Kerajaan Allah. Aduh, saudara. Kok orang pandang enteng dan minta ampun. Oh, malah Tuhan ditinggalkan. Dia cari ladang lain di sebelah sini. Aku tidak takut gagal. Aku justru takut jika aku sukses mengerjakan hal yang Tuhan tidak suruh. Orang sekarang pusing nih kerja dia saudara. Tuhan. Yang ke saudara sekali lagi. Ini bukan dari surga saudara. Beberapa kali saya mesti berdoa begini. Tuhan tolong hambamu. Makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Menyelesaikan tugas yang Loh seperti Yesus kan. 1 Yohanes 2 ayat 6. Kalau Yesus sungguh hidup di dalam kita dan kita hidup di dalam Yesus, orang harus hidup sama seperti Yesus telah hidup. Nah kalau itu Yesus berkata-kata, kong saudara mau pakai siapa berkata-kata? Hah? Siapa kau tuh master chef itu? Ya, masa mau ikut Pak Juna? Coba dengar tuh Tuhan. Tuhan udah bilang apa? Nah. Siapa yang mengatakan ia hidup di dalam Yesus, maka ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Yohanes 4 ayat 34. Oh. Kata Yesus, apa? Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Kali lagi saudara. Ya, ini sudah jadi pokok doa saya. Tolong Tuhan. Kalau itu adalah makananmu, tolong itu juga menjadi makananku.
Saudara tahu enggak, sekali lagi, waktu saudara benar-benar menemukan ini kerajaan Allah, saudara kan rela kehilangan apapun, termasuk kehilangan nyawamu. Jam tidur, ya ampun, sedangkan rela mati kok jam tidur lagi dipertimbangkan. Coba. Yesus sampai dianggap tidak waras oleh keluarganya. Kenapa? Karena dia mengabaikan makan. Rupanya kan orang ini tahu. Ini Yesus pemakanan. Jadi akhirnya rela. Orang yang menemukan ini, dia tutup ulang, jangan sampai orang dapat. Tutup ulang, kong dia pulang. Kong jual semua. Jual semua. Lukas 14 ayat 33. Iya. 3. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Ya ampun. Jadi jemaat boleh. Jadi murid Yesus, kenapa dia syarat? Lepaskan dirimu dari apa yang kau pikir adalah milikmu. Kalau nyanda kau bukan murid. Ya, kalau bukan murid, kau mbak pikir-pikir Tuhan mau jemput pada dia. Emangnya kamu siapa? Tadi ada satu, tahu dia dapat tamang dari tempo apa Pak Dengses. Pokoknya tadi kita kaget tadi baca. Masalahnya waktu saya buka statusnya yang pertama kali muncul. Kita langsung cek. Ini orang siapa? Oh, master teologi. Oh, katu. Dia bilang, kalau kamu cuma berkhotbah, cuma sekedar mengutip-ngutip ayat tanpa ada pembahasan hermeneutik, ateis juga bisa. Rasa-rasa tak mau tanya, engkau ateis atau apa? Hah? Mana pandang enteng ini apa? Rahasia kerajaan Allah? Ini rahasia kerajaan Allah. Nah, coba. Saya ada apa ini? Coba saudara perhatikan kalimat saya ya. Perhatikan. Ulangi kata-kata saya. Semua jangan saudara lebih pilih tidur. Perhatikan kali lagi. Ulang. Mari orang semua kerjasama. Ulangi kata-kata saya. 1. Kuat kok sepeda pada dengar. Ulang. Ulangi kata-kata saya. 1. 2. 3. Sebutkan apa yang setelah 4. Ulang ya. Ulangi perkataan saya. 1, 2, 3. Sebutkan apa yang setelah 4. Aduh, sepandai semua orang. Cuma begitu saja itu kalimat, ternyata orang mesti berpikir. Padahal ada suruh ulangi kata-kata saya. Jangan menyao 5. Dah suruh ulang. Bayangkan, itu bukan perkataan hikmat saudara. Cuma model begitu saja orang perlu berpikir. Kong ini rahasia kerajaan Allah? Hah? Cuma karena angko kuliah? Kong anda lebih tahu daripada tuh orang yang cuma berdoa? Memang saya tadi, oh Tuhan memang kau ini pandang enteng meremehkan Tuhan, meremehkan kerajaan Allah. Bayangkan, Yesus bercerita dalam perumpamaan. Lalu murid-murid tanya, Matius 13 toh.
Murid-murid bilang, guru, kenapa kau bercerita dalam perumpamaan? Oh, Yesus bilang apa? Rahasia itu, for dorang itu rahasia. Tapi for ngoni nanti dijelaskan. Masa ini Yesus yang bilang? Masa cuma baca cerita begitu kontornya nak mengerti? Coba, kalau orang sok jago tuh, cuma cari tali itu Matius 13 perumpamaan tentang seorang penabur, orang semua tahu, mengerti. Angko bilang, angko tahu. Tapi kalau Yesus bilang ini adalah rahasia, ketahuilah, sampai kau pikir kau sudah tahu, ternyata kau tidak tahu. Tahu dari mana? Kalau kau tidak tahu. Kau meremehkan kerajaan Allah. Berarti kau tidak tahu. Kau tidak menemukan rahasia itu. Jangan bilang kau dokter. Berapa banyak sudah dokter yang tersesat. Coba. Hah? Oh Tuhan. Ini pandang enteng. Ini pandang enteng, ini hikmat Allah yang meletakkan dasar bumi. Enak aja loh. Coba saudara. Ini rahasia kerajaan Allah. Yesus bilang ini rahasia. Kok angkut tanpa berdoa tahu? Kan dia bilang. Kalau itu ateis juga bisa khotbah. Ateis. So itu dikit orang bilang Tuhan yang tidak ada. Ateis mau mengerti ini Alkitab. Ateisnya tidak pernah mengerti. Sedang orang so tahu-tahu udah duduk di gereja dia tidak mengerti itu khotbah. Tahu dari mana? Kau ini mau baking. Kenapa nih mau baking? Karena aku tidak mengerti. Kenapa tidak mengerti? Tuhan tidak berkenan kepadamu berarti. Kalau Tuhan berkenan kepadamu, dia buka hatimu untuk mengerti. Aduh, yang selama ini kita remehkan, ternyata ini kote. Itu harta terpendam, yaitu kerajaan Allah. Untuk mendapatkan uang, orang rela, bayangkan. Kerja malam coba. Gantian shift malam dari jam berapa? Jam berapa kalau shift malam? Jam 10 sampai jam 10 pagi. Bayangkan, jadi dia orang lain udah tidur, kenapa dia ada sementara bekerja? Ada atur-atur tuh. Iya kan begitu. Coba itu shift malam. Kayak padang saudaranya ndak bilang dorang itu aneh. Dia katut rajin dia katut dah kerja. Mar kalau mau ini bawa apa? Ibadah. Hah? Dari Languan datang ibadah di Rembokan. Hah? Oh ini sunya ndak pakai otak. Dari Manado. Hah? So tahu-tahu Ujang? Dari Manado ngana? Naik motor, kong basah. Masih berpikir enggak? Mar kalau, aduh, Ujang keras begini, mana dia dang? Ada pekerja, duka siang kang, dia katuk bertanggung jawab. Mar kalau, mau pi mana ngoni? Mau pi ibadah? Ujang keras pakai otak. Mar kalau mau dukung itu DP calon, kandati biar bawa-bawa adik begini, kandati dia di sana. Kalau kok dana yona, napa kasih napa nih calon kasih yang ngapa dia so belum beli akang orang oto satu orang satu, tuh, oto plastik. Kasih ya, kali-kali dalam hati dan Tuhan. Orang kata udah dapat beras 2 liter. Saya pusing pokoknya. Coba kok. Betul, ini kan cerita betul. Duh, kenapa tadi malam orang ketun ada katut yang calon Duh, dia katut udah baca cerita sampai jam 2 pagi. Aduh, katun dia katut dikisolela. Bagaimana? Duh, iya toh, mas orang katut rame sekalinya ndak mengantuk. Oh, kasihan. Ada kerupuk Frey. Pokoknya yang tinggal sampai malam dapat berbagi satu orang 20.000. Oh.
20.000 tambah paracetamol, antimo. Karena pasti sakit tuh. Terus sampai pagi, Mariana orangnya enggak sakit katuun. Tuhan katu seberkati. Pusing pokoknya. Dan ini yang terjadi saudara. Kali lagi, kalau itu acara dengan Tuhan, orang akan anggap ngana ini soalnya enggak pakai otak. Tuh, so DP waktu mau tidur pendeta, so boleh tidur. Tuh, sholat ini pendeta so stop dulu. Saya bilang ke saudara, tahu ini mau ulang terus. Tuh, kalau bilang, mau bilang lelah saudara. So ini tahu DP lelah ini. Entah mau ukur bagaimana saudara. Engkau pikir-pikir, tapi Tuhan. Ini belum disalib ini. Maksudnya belum disalib secara fisik kan. Tuh, belum dipaku disalib. Baru ingus. Baru lelah. Baru susah. Susah punya waktu tidur. Saudara ada berpikir lain, kita ada berpikir kira-kira ayat apa yang tepat. Oh saya berlutut, Tuhan. Dorang kan sebentar mau datang, dorangnya enggak perlu pak kita Tuhan. Dorang perlu firman. Dan bukan cuma dorang perlu, dan kita le perlu. Ada dengar lain tadi, tiba-tiba muncul ayat. Saya pikir, berarti coba buka dulu. So lamanya enggak baca nih ayat. Kisah 17. Coba orang baca. 3. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman itu apa? Dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Lebih baik hatinya. Ada alasannya. Udah tahu? Kenapa orang jadi lebih baik hatinya? Sama-sama orang Yahudi. Tapi itu di kota sana, di kota sini baku beda. Sama-sama orang masuk gereja. Sama-sama baca Alkitab yang sama. Berdoa kepada Tuhan yang sama. Kenapa kok baku beda di hasil? Lihat, ada alasannya. Mengapa orang-orang Yahudi di kota Berea ini ya lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika? Sama-sama orang Yahudi, ya, kan? Sama-sama orang gereja. Pakai salib enggak? Oh pakai. Alkitab dan pakai. Pakai pendeta pakai. Kung apa yang boleh baku bayar dari hasil. Kali lagi apa? Karena orang-orang Yahudi di Berea, kalau saudara baca dengan lengkap ini saudara akan tahu. Itu Berea. Ya. Orang-orang Yahudi yang di Berea lebih baik hatinya karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. 1. Kedua, tiap hari bukan tiap minggu. Tiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Dorangnya enggak cari buku yang lain. Dorang baca ini apa? Manual book. Dan kalau sudah sampai rasanya, itu Tuhan tolong Pak kita. Cuma Engkau mulia. Jangan biarkan aku berpikir dan mulai melihat ternyata dunia ini juga mulia. Oh kasih yang Tuhan. Ya. Sekarang saudara ada aplikasi baru.
Bayangkan, foto dong kasih baku dekat. Kong kasih bagra, baku pelok. Ya. Tadi saya baca ada yang tulis begini. Wah, akhirnya aku bisa berpelukan dengan Pak Habibie. Pak Habibie soal marhum, kon dia so baku pelok dengan Pak Habibie. Itu AI pekerja, lihat saudara. Ini komputer ini toh, lihat. Dong baking saudara apa? Memang dapat lihat sekali, natural. Coba, nanti bisa saja ini ada editan. Aduh saudara saya sampai jadi geli sendiri. Oh Tuhan, bukan main. Kalau nanti bayangkan, duh apa nih itu pendeta so baku pelok dengan siapa? Padahal orang cuma ada edit. Itu bayangkan bagra saudara, bukan foto. Itu bagra tuh foto. Kan dapat lihat sama dengan video. Oh coba. Oh Tuhan, nanti berarti lebih dari itu dorang kan baking. Yang kan toh. Ya saudara so boleh baku pelok dengan tuh artis-artis yang tidak mungkin kau temui. Kan kurang mau cari dompet foto. Oh Tuhan, ada apa dengan dunia sekarang? Ya. Ini baru 2024. Bagaimana kalau 2030? Apalagi 2050? Kalau 2100 dang. Orang kan selalu berpikir bagus orang jangan mati-mati. Nanti saudara lihat tuh orang-orang yang tidak mati baru angko bingung. Orang itu komang so kurang berdoa minta mati. Iya. Tuh. Ya, saudara. Sampai saudara pas sayang saudara mau lihat. Oh kasih yang lebih bagus dia mati. Ternyata belum mati-mati. Oh Tuhan. So itu saudara dengar-dengaran kepada Tuhan. Dia dan semua keputusannya tidak mungkin keliru. Tidak selalu Tuhan itu nanti dahsyat, nanti baik. Kalau kau sakit dan tidak pernah mati. Saudara nanti akan apa? Amenkan ini. Kata-kata ini kalau saudara alami sendiri. Ternyata betul kote. Saya baca. Ini ada beberapa kan yang meninggal ini. Masih sangat muda. 30, 32, 40. Bayangkan saudara. Oh Tuhan. DP omak saja belum mati. Dia so mati. Tadi ada lagi saudara satu. Tadi saya baca. Ada yang tulis, aduh kasih yang abak. Saudara semangat itu. Saudara tahu kan? Kalau bilang abak itu apa? Aduh bukan main ini abak ini. Pekaya dia. Bagaimana? DP toko besar. DP anak-anak. Ini abak cuma pusing. Abak langsung mati. Ada dengar enggak? Tuh abak langsung mati, kong DP anak-anaknya enggak ada di situ. Karena dia abak, maka nih boleh tunggu nanti minggu depan baru kubur. Langsung dimakamkan. Jadi DP anak-anaknya enggak lihat apa dia. Dia kaya, punya anak. Kong ele matinya ada orang lihat. Kok dia mati kan? Cuma ada pusing kata. Orang dah tulis. Kita kan cuma baca. Tuh, saudara mau tunggu apa? Kita kok nyandak sakit? Itu nyandak sakit. Cuma pusing. Tapi pandang enteng minta ampun Pak Tuhan. Tuh, orang nih tahu saudara. Ini malam. Apakah orang akan melewati malam ini? Besok pagi masih ada for orang? Bagus sebenarnya itu lagu. Apa? One day at a time, sweet Jesus. That's all I'm asking of you. Just give me the strength to do every day
what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus. Tomorrow may never be mine. Itu. Tuh. Tuhan, hari kemarin sudah berlalu. Hari besok mungkin tidak pernah menjadi milikku. Jangan cuma tahu DP lagu. Coba saudara renungkan. Kalimat itu sangat tepat. Tuhan bilang kesusahan sehari cukup untuk sehari. Yang lain selama sakitnya nak mati-mati, yang lainnya pakai sakit so mati. Sudahkah sungguh kamu menjadi murid Yesus? Tadi apa syarat menjadi murid Yesus? Melepaskan diri dari semua yang kau anggap milikmu. Cuma itu caranya untuk mendapatkan kerajaan Allah. Aduh, dia segalanya. Tapi kalau saudara belum menemukan, belum sampai di hatimu, Yesus adalah segalanya. Sekali lagi, kau belum menemukan kerajaan Allah. Nah, kalau belum menemukan kerajaan Allah, kau belum jadi murid. Belum jadi murid, mau mimpi masuk surga. Stop. Pas Yesus bilang apa? Undur kau pembuat kejahatan, aku tidak mengenalmu. Coba. Sulit toh. Lalu sekarang orang menggampangkan segala sesuatu. Bayangkan, mau dapat doi saja susah. Masa mau dapat surga gampang. Dapat apa Tuhan Yesus gampang. Mengerti rahasia kerajaan Allah gampang. Enak aja. Tuh, bayar kuliah. Hah? Engkau pikirnya gampang mau dapat kerajaan Allah. Sedang belajar matematika susah. Belajar hukum logika saudara pikirnya gampang. Kok rahasia kerajaan Allah diremehkan? Aduh kasihan. Ini surga punya. Hanya karena dia tertulis. Kalau bukan karena Roh Kudus kau tidak akan mengerti. Nah kalau kau tidak mengerti bagaimana mungkin kau bisa hormat? Bagaimana mungkin kemudian kau berpikir untuk taat? Saudara kan bilang, apa kok sono ini? Apa kok sok? Pandang enteng. Padahal engkau hidup kurang 5 menit. Apa? Pandang enteng sekali patukan. Ya, saya bilang Akang dapat rasa mau cari emas lebih susah dari cari Tuhan. Coba lihat tuh orang yang kerja di tambang. Masuk di dalam tanah. Sudah pikir apa cuma 1 meter dari atas. Masuk di dalam tanah sana. Tuh, orang sudah peduli. Ini kalau bayangkan kau tiba-tiba gempa bumi. Coba. Sudah tidak berpikir tuh. Karena dong pikir ini keuntungannya hebat. Tuh, waktu saudara menganggap kerajaan Allah itu seperti harta terpendam. Orang bilang, so boleh tidur. Tidur jangan. Aku mau menemukan kerajaan Allah. Aku mau menjadi berkenan kepada Tuhan. Kalau ngoni mau banyak dan sungguh-sungguh, yang ngoni jo. Orang enggak. Mau menjadikan dia segala-galanya dalam hidup ini. Sekali lagi saudara, jangan pikir saya di atas angin ini nyanda. Tetap saya sendiri menangis. Tuhan tolong hamba-Mu untuk sungguh-sungguh memperlakukan kerajaan Allah sebagai kerajaan Allah. Memperlakukan engkau sebagai Allah yang maha mulia. Jangan biarkan tanpa aku sadar. Ternyata aku sedang mengabaikan-Mu. Aku sedang tidak menghormati-Mu sebagaimana seharusnya. Tuhan. Itu saudara. Belum lagi kalau saudara disuruh mulia ini Alkitab
dalam bahasa asli. Oh, kalau bahasa Indonesia saja saudara lah. Coba saudara ya. Mau belajar, mau menemukan Tuhan. Coba itu Amsal 3 ya. Amsal 3. Apapun yang kau lakukan tidak dapat menyamainya. Apapun. Mendapatkan Tuhan. Mendapatkan pengenalan akan Tuhan. Mendapatkan kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya ampun. Itu apapun yang kau lakukan. Mana? Ha? Apapun yang kau inginkan. Oh. Ayat 14 apa dek? Terus coba ayat 13. Coba ya. Semua ini saudara tahu ya. Ini kalau orang bicara hikmat, ini bukan jago bicara tuh hikmat, bukan. Ini pengenalan akan Tuhan, mengasihi Tuhan, mengerti rahasia kerajaan Allah. Ya, coba baca 3. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Satu lagi. 3. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Jadi waktu Yesus bilang apa? Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. No. Orang kok suka sekali itu DP tambahan. Itu DP bonus itu orang suka. Oh. Beli motor bonus helm, jaket. Oh, kalau saudara ambil itu bonus. Coba kalau ini bonus, toh. Semuanya itu akan ditambahkan itu tadi. Semuanya itu kalau saudara baca DP sebelumnya itu makan, minum, pakai, toh, sandang, pangan, papan, seng, toh, tegel, apa lemari, televisi, apa kulkas. Siang. Coba saudara pergi di apa? Kong beli HP. Ini DP bonus yang apa? Apa kata? Headset. Nah, itu. Kong dapat silikon. Oh. Mana yang DP bonus? Iyo. Kong dia kenapa ndak bawa tuh HP? Yang penting kan DP bonus. Nggak usah ada DP HP, yang penting DP headset. Udah pasti tuh yang jual pikir, ini pasti pasien rumah sakit jiwa ini. Mar bayangkan, saudara kan orang coba kok pikir, ini kan orang gila. Tapi ternyata terhadap kerajaan Allah dan kebenarannya, orang cuma cari DP bonus. Sekali lagi saudara, waktu saudara sungguh-sungguh memperoleh kerajaan Allah dan kebenarannya, saudara kan tahu DP bonusnya enggak usah Tuhan, enggak usah. Aku mendapatkan engkau lebih dari segalanya. Itu. So itu murid-murid kemudian apa? Emas dan perak tidak ada padaku. Kenapa orangnya tuntut? Sementara gereja sekarang, khotbah sekarang, itu malah yang diajarkan. Suruh klaim tuh. Petrus, Yesus langsung ucapkan upah mengikut Yesus. Pak Petrus yang tidak tuntut. Kok engkau tuntut? Kenapa engkau tuntut? Karena sebenarnya kau belum pernah mendapatkan kerajaan Allah. Karena kalau kita sungguh-sungguh menemukan kerajaan Allah, saudara akan tahu semuanya tidak ada guna. Satu-satunya yang ada gunanya karena kita sungguh cuma mendapatkan Tuhan. Apapun yang aku inginkan tidak pernah dapat menyamai menemukan Tuhan dalam hidup ini. Tahu? Takutlah waktu saudara mengejar kesuksesan yang Tuhan yang tidak suruh.
Kesuksesan yang bahkan membuat kau jauh dari Tuhan. Kau mengabaikan bahkan membuang Tuhan sama sekali. Kandati, tinggalkan iman Kristen. Kandati, tinggalkan Alkitab. Tinggalkan Tuhan Yesus. Siapa dia kata mendapat jabatan? Oh Tuhan, Indonesia jadi dia punya. Bagaimana? Bayangkan saudara. Betul-betul saya. Oh Tuhan kasih yang tolong 4 orang. Tuh. Renungkan baik-baik perjalanan hidupmu. Coba. Orang gak pernah sangka. Ini tahun baru ini semua habis tahun. Coba ini kan tahun baru. 2024. Sadikile semua bulan September. Cuma 2025 kote. Coba saudara masih berpikir enggak? Sebentar lagi Tuhan datang. Dan yang enggak ada orang rindu toh. Renungkan baik-baik. Tuhan, jelikan mataku. Ternyata kote kita buta. Tapi kira kita ini mata terang. Toh? Tuh orang yang dapat lihat kita dapat lihat. Dapat lihat apa? Dapat lihat hantu. Karena bilang dia kok mata terang. Tuh orang yang dapat lihat sana ada pok-pok. Siang. Mata terang. Mata terang itu dapat lihat Pak Tuhan. Kau tahu kerajaan Allah lebih penting daripada itu tuh mata terang. Yang di situ ya ada opak-opak di situ ya. Di mana? Itu tuh opak ya ada di atas pohon pagi. Siapa tuh opak? Semalam opak turunnya dari pagi. Oh kasihan opak ini. Coba kok saudara tuh opak di atas pohon pisang. Coba. Ada apa tuh opak ya? Dia baru mati. Kita dapat lihat sana dang dia ada di loteng. Kasihan, siapa tarik? Ya, siapa tarik tuh mama so di atas loteng. Oh, kasihan tuh mama. Mak, turun jo mak. Tuh kon tidur. Gimana le masa tuh mama? Hele saki dia di atas koi. So mati tarik lo di loteng. Tuh, aduh napa ya? Aduh tada lihat ya. Napa ada mama tadi malam kasihnya? Ada kasih yang di buka pintu rumah. Kenapa tuh mama sobodok sekali? Angkat sudah tuh. Mari saudara anggap itu kan mata terang. Mata terang tuh sadar akan Tuhan itu tuh mata terang. Mata terang kalau lihat tuh nyandak war-war dia lihat. Pakai sana goraka. Dan apa tuh? Napa tuh? Sapas tuh. Kan itu kan yang terjadi tuh. Ya, untung nang masa kini yang kan tuh lihat tuh. Ini bagus sekali. Mazmur 19 ayat 8. Apa? 3. Titah Tuhan itu tepat. Menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni. Membuat mata bercahaya. Toh. Titah Tuhan itu tepat. Toh. Jadi yang Tuhan perintah. Yang Tuhan suruh. Yang Tuhan bilang. Jangan cuma sakit hati. Tuhan kita sakit hati. Ini paling tepat. Tolong Tuhan. Tuh aku sungguh-sungguh menghargai firman-Mu. Terima kasih Engkau mengasihani aku. Engkau tidak ingin aku binasa. Perintah Tuhan itu murni. Maka dia membuat mata kita bercahaya. Langsung dapat lihat. Ini kerajaan Allah lebih penting daripada apapun. Dorang mau kasih ngana jadi kepala dinas.
Tuh, saudara, jangan tergiur dengan apapun yang sekarang ini sedang membuat banyak orang jadi buta. Tuhan, tolong aku melihat kerajaan Allah dan kebenarannya, sehingga aku mencintaimu sungguh-sungguh dengan sepenuh hatiku.